Di Invest Time dan saya masih bersama dengan financial expert CNBC Indonesia Olivia Louis. Kita tahan dulu, nanti kita akan dengerin tips and triknya dari Olivia di Cerdas 5 Menit. Barusan tadi kita ngobrol-ngobrol, sebenarnya idealnya tuh punya anak berapa sih? Apakah keuangan yang kita miliki saat ini bisa kita jadikan patokan untuk kita punya anak berapa? Karena kan ini sebenarnya bisa direncanakan, kan? Anak kan bisa direncanakan, bisa dipersiapkan kita mempunyai anak berapa, ya kan, Liv? Ya, jadi sebenarnya acuan nih pendapatan kita bisa punya anak berapa itu acuannya adalah UMP. Karena UMP itu dihitung dari angka kebutuhan layak kan, Layak, betul. yang sudah dihitung sama pemerintah. Tapi ini angka KHL-nya itu berdasarkan individu. Jadi kalau misalnya UMP-nya 4,8 juta itu untuk individu, bukan sendiri, untuk satu keluarga. Bukan untuk satu keluarga, betul. Artinya apa? Kalau misalnya mau punya anak satu, karena orangnya ada 3, harus 3 kali UMP alias 14 juta. Gimana caranya bisa suami istri yang bekerja digabung jadi 14 juta atau suaminya aja yang punya penghasilan 14 juta. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya penghasilannya punya satu anak di bawah 14 juta, bisa nggak berkeluarga? Ya bisa aja. Bisa hidup nggak anaknya? Ya bisa aja. Tapi layak atau tidak? Karena balik lagi nih, standarnya pemerintah sama standarnya kita pasti berbeda. Mungkin nanti lebih detailnya lagi bagaimana sih cara mix and match, kelola keuangan yang tepat gitu ya untuk mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan kemampuan kita ya. Langsung aja Sobat Cion siap-siap ya buka telinganya lebar-lebar untuk mendengarkan tips and trick untuk mempersiapkan dana sebelum dan setelah memiliki anak. Ala financial expert CNBC Indonesia, Olivia Louis, silakan. Ini dia tips menyiapkan dana untuk membesarkan anak. Banyak orang tua yang masih beranggapan bahwa memiliki anak pasti akan ada rezeki sendiri untuk memenuhi kebutuhan si anak. Tapi para orang tua harus tahu nih bahwa rezeki tidak datang begitu saja tanpa kita usahakan. Selain berusaha, kita juga perlu merencanakan agar anak kita nantinya bisa hidup dengan layak, bukan hanya sekedar hidup. Bukankah kita sebagai orang tua ingin yang terbaik untuk anak kita? Maka ini dia tips agar siap secara keuangan ketika memiliki anak. Yang pertama, diskusikan dengan calon pasangan atau pasangan tentang berapa anak yang ingin Sobat Cuan miliki. Yang kedua, buat rencana dengan membuat list apa saja yang menjadi pengeluaran anak. Lalu, misalnya biaya kontrol dokter, lalu juga kandungan, vaksinasi, keperluan bayi, biaya pendidikan, kegiatan, serta biaya makanannya sehari-hari. Lalu yang ketiga, atur strategi bersama pasangan, siapa yang mengambil tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sang anak dari sisi finansial. Apakah hanya ayah saja atau ibu juga ikut berkontribusi dalam anggaran untuk anak. Contohnya, apabila kedua orang tua bekerja, maka ayah bisa mengambil tanggung jawab dalam anggaran pokok seperti imunisasi, pendidikan, makanan untuk sang anak. Sedangkan ibu bisa berkontribusi memenuhi anggaran untuk kegiatan anak seperti les, bermain di playground. Apabila memiliki BPJS, orang tua bisa kok memberikan vaksin dasar anak menggunakan BPJS. Yang keempat nih, diskusikan ya instrumen investasi apa yang cocok untuk dana pendidikan sang anak. Memilih instrumen investasi yang sesuai dengan risk profile orang tua agar persiapan dana pendidikan anak bisa berjalan dengan baik. Contoh, apabila menyiapkan dana pendidikan anak untuk kuliah yang membutuhkan time frame 10-15 tahun, tidak harus kok berinvestasi di instrumen investasi yang agresif seperti saham atau reksadana saham. Meskipun menawarkan return yang tinggi dalam jangka panjang apabila instrumen investasi ini tidak sesuai dengan risk profile orang tua. Yang kelima nih, jangan lupa sebelum melakukan investasi untuk dana pendidikan, upayakan untuk memenuhi dulu dana darurat keluarga minimum 6 kali pengeluaran. Agar ketika terjadi keadaan darurat, Sobat Cuan tidak perlu memakai uang yang dialokasikan dana pendidikan anak sehingga dana pendidikan anak tidak terhambat. Poin yang terakhir, tidak wajib tapi boleh nih dipertimbangkan sama calon keluarga atau keluarga yang memiliki satu sumber income. Apakah si ayah atau ibu yang mencari nafkah untuk memiliki asuransi jiwa untuk memitigasi resiko apabila sang pencari nafkah terjadi resiko kehidupan, misalnya berumur pendek. Maka akan ada UP jiwa yang turun sesuai perjanjian saat pembuatan polis, di mana UP ini nantinya bisa dipakai untuk anak melanjutkan pendidikannya.